menyaksikan PPT yang telah buat tentang analisis e-government website Untirta. Nama websitenya www.untirta.ac.id. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian e-government? Nah, e-government itu merupakan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet oleh instansi pemerintah untuk menyediakan layanan publik, informasi, serta interaksi dengan masyarakat secara digital. Nah, manfaat dari e-government itu adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Masyarakat itu nggak harus datang langsung, jadi layanan itu dapat diakses secara online selama 24 jam. Semakin tinggi penerapan e-government, semakin lengkap dan terintegrasi juga layanan digital yang dapat diberikan kepada publik. Nah, kemudian ada tahap-tahap e-government yang pertama, itu ada tahap informasi. Nah, tahap informasi itu website itu cuma sebagai penyedia informasi publik aja. Tersedia juga dalam versi bahasa Inggris, terdapat informasi kontak person, contohnya ada kayak email, Instagram, telepon, alamat, media sosial, terus ada yang ada hyperlink yang terhubung langsung. Jadi kalau dipencet itu, misalnya ada gambar kayak sepada, nah nanti kita bisa langsung ke sepada itu. Kemudian update berita dan pengumuman juga dilakukan secara berkala, kayak apa aja pencapaian Untirta, misalnya Untirta baru peresmian air, terus tersedia layanan informasi dan pengajuan pertanyaan juga nih melalui hotline. Kemudian ada tahap komunikasi yang kedua. Nah, jadi tahap komunikasi itu ada interaksi dua arah antara pengguna dan instansi. Jadi di website www.untirta.ac.id itu ada email resmi, hotline mahasiswa, dan juga media sosial serta nomor telepon. Terus terintegrasi juga nih dalam berbagai media sosial resmi kampus untuk informasi tambahan. Terus ada penanggung jawab juga responsif dalam jawab dan memberikan layanan. Terus mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan, permohonan data, maupun pengajuan informasi lainnya melalui PPID. Jadi kesimpulannya itu Untirta sudah masuk tahap komunikasi dan tergolong baik, namun masih kurang responsif ya. Tadi udah tahap informasi udah ya, Untirta udah masuk. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap transaksi. Nah, di tahap transaksi ini ada layanan yang terhubung langsung untuk melakukan pembayaran. Terus ada kayak informasi juga terkait pembayaran UKT. Pembayaran itu nggak bisa sih dilakukan lewat website itu, tapi ada kayak cara pembayaran, informasi gitu. Tapi tetap harus kayak ke teller ataupun lewat bank itu sendiri kayak Bank BNI. Nah, pengguna juga diarahkan ke website lain, jadi belum terintegrasi secara langsung nih dengan bank. Kesimpulannya website telah tersedia, namun akses menuju tapi transaksi itu belum terintegrasi langsung ya teman-teman. Ada penyesuaian UKT juga, ada cara kayak bebas UKT, terus besaran UKT, kebijakan kayak setiap UKT kan ada penyesuaian gitu. Nah, di tahap metadata ini Indonesia belum ada, apalagi Untirta. Terus habis itu ada mind map solusi digital divide di Indonesia. Jadi di digital divide ini di gambar akar atau infrastruktur ini kan pemerataan akses tuh melalui BTS, satelit, fiber optik, serta wifi publik dan kotanya juga terjangkau. Kemudian di belakang itu ada teknologi. Jadi penyedia perangkat, subsidi, dan fasilitas akses seperti laboratorium komputer, di rating dan daun literasi itu meningkatkan kemampuan digital melalui pendidikan formal dan pelatihan masyarakat, termasuk keamanan digital, buah atau pemanfaatan penggunaan teknologi untuk layanan publik atau e-government, ekonomi digital atau UMKM, dan konten lokal edukatif. Terus di tanah dan air ini ada kebijakan. Jadi semua ini gak bakal jalan nih, misalnya gak ada dukungan dari pemerintah atau regulasi intensif dan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi semua elemen itu harus saling mendukung dan bekerja sama, karena kalau enggak tuh gak akan berjalan ya, suatu kebijakan itu gak akan dapat berjalan dengan baik. Terus ada analisis prinsip e-gov, well, dan ROS. Jadi yang pertama itu ada simple, antara integrasi dan fragmentasi. Prinsip simple itu, ini kalau kemudahan bagi pengguna itu di website Untirta sudah mengarah ke one stop service, tapi tantangannya ada di interoperabilitas. Jika data belum terhubung secara real time dan masih diinput secara berulang, maka kesederhanaan itu belum optimal. Jadi belum ada yang kayak masuk siang pada appearance, semua itu beda-beda gitu guys, login lagi. Terus transparansi dan kejelasan alur dan data itu, pengguna tuh dapat memantau proses dan mengakses secara terbuka. Untirta itu sudah menyediakan akses nilai dan informasi publik, namun belum ditingkatkan pada fitur tracking layanan seperti kayak beasiswa dan kesuratan agar status dapat dipantau secara real time. Kayak aku pernah kan bikin surat di administrasi, tapi dia tuh nggak bisa dipantau, kayak belum diverifikasi, dan ternyata itu aku harus langsung dan aku nggak bisa nanya juga. Kemudian ada kecocokan atau kompetensi SDM dan teknologi. Jadi keberhasilan sistem itu bergantung pada kompetensi pengelola peran, kayak Upati itu harus responsif, Instagram aku pernah, dan itu lumayan responsif dan membantu ya. Penting juga nih dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem, sementara dosen dan staf itu perlu meningkatkan literasi digital. Nah, tanpa SDM yang kompeten itu teknologi itu gak bisa dimanfaatin secara optimal. Kemudian kesimpulannya yang terakhir, berdasarkan analisis tahapan e-government, website Untirta itu udah memenuhi nih tahap informasi dan komunikasi. Namun di layanan itu belum terintegrasi secara langsung, karena untuk pembayaran itu harus membayar di website yang berbeda. Nah, selain itu di tahap metadata juga belum tersedia. Nah, untuk mengatasi digital divide itu perlu kombinasi nih antara infrastruktur, perangkat, literasi digital, konten yang relevan, serta dukungan kebijakan dan kolaboratif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, kemudian berdasarkan prinsip e-gov, well, dan ROS, penerapan Untirta itu udah mencakup prinsip simple, transparan, dan kompeten udah baik nih, tapi masih perlu ditingkatin di SDM, integritas data, transparansi layanan real time. Nah, sekian video presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're